Puji Tuhan saudara sekalian, saya percaya kita semuanya dilindungi, diberkati Tuhan Yesus. Tuhan sungguh luar biasa baik terhadap kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa dan belajar firman Dia. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini yang begitu luar biasa. Kami masih mempunyai kesempatan bisa menyampaikan firman Engkau, menikmati firman Engkau dan juga belajar firman Engkau. Semuanya ini adalah karena kasih anugerah Engkau dan kasih sayang Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Ulapi hamba Engkau, biarlah firman Engkau bisa menjadi kekuatan buat kami semuanya. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, di Lukas 6 ayat mengatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu,' padahal balok yang di dalam matamu itu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Saudara sekalian, ini adalah cerita dan filosofis yang begitu luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada setiap orang-orang yang percaya. Ya, saudara sekalian, sebagai seorang tukang kayu, Yesus paham sekalipun apa itu selumbar dan balok. Ya, saya adalah punya pabrik kecil. Ya, saya tahu di pabrik saya itu banyak sekali selumbar dan juga ada balok gitu loh. Selumbar adalah sepihan kayuan yang bentuknya sangat kecil. Jika tukang kayu itu waktu menggaji sebatang kayu itu, sepihan itu kayu akan bertebaran di sekitarnya, bahkan bisa mengenai mata si tukang kayu itu yang kerja. Sementara kalau balok itu adalah kayu yang ukurannya besar. Ya, itu jauh. Karena ingat bahwa selumbar itu adalah serbuk-serbuk kadang-kadang yang sisa-sisa yang tajam itu tusuk ke mata kita dan kadang-kadang tinggal di mata kita. Ya, selumbar dan balok itu dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan kondisi diri kita di hadapan orang lain. Kesalahan tidak sulit ditemukan, terutama bila hal itu menyangkut kesalahan orang lain. Kita semuanya manusia kadang-kadang aneh. Kalau satu orang salah atau apa sesuatu, aduh kita senang banget untuk dengar ceritanya. Tapi kalau orang ngomong kita, aduh kita tersinggung. Kadangkala inilah kelemahan manusia. Nah, tetapi Yesus menantang kita untuk menemukan dan melihat kesalahan diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita menunjukkan kesalahan orang lain. Inilah filosofis Yesus. Jangan kamu hakimin, jangan kamu bilang liatin orang lain, jangan. Ya, dengan cara ini kita memperlihatkan diri sebagai orang yang rendah hati, tulus dan jujur. Dengan demikian kita akan lebih dipercayai dan diteladani. Jika kita hanya menuntut orang lain berubah sementara kita sendiri tidak menyadari kesalahannya, kita tidak akan dipercaya lagi. Ya bukan? Kita memang harus mengakui bahwa melihat selumbar di mata kita sendiri dan menghilangkannya tidaklah mudah. Mengakui dan menerima kelemahan dan kesalahan sendiri membutuhkan bantuan apa? Roh Kudus. Karena kedagingan kita, kesombongan kita itu tidak mau ngaku. Hanya dengan bantuan Roh Kudus kita mampu mengenai kelemahan-kelemahan kita dan dengan rendah hati mau memohon bantuan orang lain untuk mengambil sepihan yang ada di dalam mata kita. Nah, inilah yang harus kita sadarin. Jangan kita seperti orang duniawi, sombong sekali, hanya bisa mengkritik orang lain, melihat kesalahan orang lain, mengeredekin orang lain, gosip tentang orang lain. Tapi kita tidak pernah melihat balok-balok yang ada di mata kita. Apakah kita mau mengikuti bimbingan Roh Kudus untuk melihat dan menghilangkan selumbar di dalam diri kita? Jawabannya, saya mengharapkan iya. Biar kita belajar. Tuhan, bentuklah aku Tuhan. Jadilah aku, ya, anak Engkau yang berkenan di hadapan Engkau. Jangan saya hanya bisa melihat selumbar orang lain dan tidak bisa lihat balok sendiri. Ya, mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau dan contoh yang begitu luar biasa. Supaya kami sungguh bisa ngerti. Janganlah kita hanya mengkritik orang lain. Lihat orang lain, menghina orang lain punya kelemahan. Dan kita sendiri merasakan benar dan sombong. Bentuklah kami, Tuhan, biarlah kami juga bisa rendah hati di bawah kaki Engkau. Ya, cinta Engkau dan taat kepada pengajaran Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.